Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas izinnya, hanya atas rahmatnya, kita masih diberikan keimanan, diberikan kesehatan, hingga akhirnya kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tidak terasa ya, ibu-ibu solihah semua, sahabat salimah, kita sudah memasuki di waktu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Bagaimana dengan ibadah kita? Semoga kita sudah bisa memberikan ibadah terbaik kita ya di bulan Ramadan tahun ini. Namun jika belum, insya Allah masih ada waktu beberapa hari ke depan untuk kemudian kita meningkatkan kembali kualitas ibadah kita hingga akhirnya kita bisa mendapatkan derajat takwa sebagaimana yang Allah tujukan dengan memerintahkan kita berpuasa. La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Salawat beriring salam juga senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dan semoga rahmat dan berkah Allah itu juga senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan juga kita semua. Umatnya yang insya Allah setia hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ukhti fillah rahimakumullah, bunda-bunda solihah, sahabat salimah, di dalam Al-Quran, setidaknya Allah menyebutkan ada 24 jenis hewan yang Allah sebut di dalam ayat-ayatnya. Ada gajah, ada sapi, ada kuda, ada semut, dan juga ada lebah. Namun di antara 24 itu yang kemudian Allah jadikan sebagai nama surat, itu hanya ada 5. Apa saja itu? Iya, benar sekali. Al-Baqarah yang artinya sapi betina, kemudian Al-Fil yang artinya gajah, ada Al-Ankabut yang artinya laba-laba, ada An-Naml yang artinya semut, dan ada An-Nahl yang artinya lebah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar ya, mengambil ibroh dari lebah, salah satu hewan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan bahkan Allah abadikan menjadi salah satu dari nama suratnya. Lebah sendiri atau An-Nahl sendiri hanya disebutkan 1 kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-68. Ya, di mana Allah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Kata An-Nahl di sini, meskipun hanya disebutkan 1 kali saja di dalam sekian ribu ayat Allah dalam Al-Quran, namun kemudian Allah abadikan menjadi 1 surat yang melingkupi seluruh surat itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin memberikan hikmah yang cukup besar untuk manusia melalui hewan yang sebenarnya termasuk kecil, ya, termasuk serangga. Dan ini hanya akan Allah berikan bagi orang-orang yang berpikir. Di sisi lain, Rasulullah sendiri pernah bersabda. Rasulullah pernah bersabda dan beliau menganalogikan, menggambarkan seorang mukmin itu hendaklah seperti lebah. Rasulullah bersabda, "Walladzina nafsu Muhammadin biyadihi, inna mathalul mu'minina lakamathalin nahl. Akalat thayyibatan wa wada'at thayyibatan wa qal'at falam taksir walam tufsid." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Dia hinggap di ranting namun tidak membuatnya patah dan rusak. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari Quran surat An-Nahl ayat 68 dan juga dari hadis Rasulullah tadi menggambarkan bahwa
Lebah ini memiliki sifat yang sangat baik. Lifestyle-nya, cara hidupnya, itu adalah cara hidup yang cocok untuk kemudian diambil ibrohnya untuk diimplementasikan dalam diri manusia. Apa saja itu, sahabat Salimah? Ya, yang pertama, ibroh yang kita bisa ambil dari kehidupan atau lifestyle-nya lebah adalah bahwa lebah hanya memakan hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik. Lebah hanya hinggap di tempat yang bersih. Lebah tidak pernah hinggap di tempat-tempat yang kotor. Ya, berbeda dengan nyamuk, berbeda juga dengan semut. Kadang-kadang mereka mau berada di tempat-tempat yang kotor. Namun lebah, dia hanya akan hinggap di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang bersih, sari bunga, sari bunga. Kemudian mereka juga hanya memakan yang baik-baik, yang manis dari sari bunga tersebut. Nah, inilah yang kemudian salah satu yang kita bisa ambil ibrohnya bahwa manusia pun hendaknya senantiasa mengkonsumsi itu adalah hal-hal yang baik, halalan thayyiban. Sebagaimana yang sudah Allah perintahkan di dalam berbagai macam ayat ya. Setidaknya ada 5 ayat dalam Al-Quran itu yang Allah memerintahkan untuk kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyib. Di antaranya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 68 dan ayat 172. Kemudian ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88, dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51, dan Quran surat An-Nahl ayat 114. Dari ibroh lebah ini, kita harus bisa mengambil hikmah bahwa sebagai seorang mukmin, kita juga hanya memakan makanan yang halal, menjauhi makanan yang haram, dan juga menghindari hal-hal yang subhat. Nah, kemudian ibrah yang kedua apa? Ibu-ibu solihah semua. Yang kedua adalah bahwa lebah, selain dia mengambil makanan yang halal, dia juga menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Apa itu yang diproduksi oleh lebah? Iya, betul sekali. Madu. Ya. Lebah menghasilkan madu yang itu bermanfaat bagi manusia. Ketika lebah sudah menghisap tadi makanan dari saripati bunga, kemudian dia pulang ke sarangnya, maka dia akan segera proses. Makanan yang dia peroleh itu dia proses sehingga kemudian akhirnya menghasilkan madu. Ini berbeda dengan semut. Ya, semut yang juga namanya Allah abadikan menjadi salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu An-Nahl. Mereka memang suka mencari makanan. Namun karakteristik semut itu adalah suka menumpuk makanan. Ya, jadi mereka ketika mendapatkan makanan dalam jumlah banyak, dia akan memberitahu koloninya, akan memberitahu teman-temannya, kemudian mereka akan bergotong royong membawa makanan itu, memindahkan makanan itu ke sarangnya. Namun kemudian mereka akan menumpuk, menumpuk, menumpuk makanan itu. Ya, ini kalau dianalogikan pada sifat manusia, juga ada yang seperti ini, yang suka menumpuk makanan, menumpuk harta. Namun berbeda dengan lebah. Lebah segera memproses makanan yang dia peroleh dan kemudian menghasilkan sesuatu yang menjadi lebih baik lagi, yaitu madu. Kita ketahui fungsi madu sangat banyak sekali. Bahkan madu juga dikategorikan sebagai makanan, salah satu makanan yang bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat. Nah, diharapkan mengambil ibroh dari apa yang dihasilkan oleh lebah ini, demikian juga seorang yang mukmin. Seorang mukmin itu mampu menghasilkan akhlak yang mulia dari apa yang dia miliki, dari apa yang dia lakukan, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, berakhlak mulia. Ya, mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatannya juga baik dan bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana lebah tadi, yang dia mengeluarkan madu yang itu bermanfaat bagi umat manusia. Kemudian yang ketiga, ibroh yang ketiga dari lebah adalah lebah itu tidak merusak. Ya, meskipun lebah itu hinggap di ranting, ranting itu mungkin kecil, namun dia tidak pernah kemudian mematahkan ranting itu atau merusak tempat dia bernaung, tempat dia hinggap. Nah, inilah yang diharapkan bagi seorang muslim, seorang mukmin. Dimanapun dia berada, hendaklah dia juga tidak menyebabkan kerusakan di tempatnya. Perilakunya tidak menyakiti orang lain. Dia bisa menjaga lisannya. Dia bisa menjaga eh, tingkah lakunya agar tidak merusak lingkungan. Nah, inilah mungkin akhir-akhir ini harus
banyak kita refleksi ya, banyak kita introspeksi diri, kita introspeksi juga di sekitar kita. Mengapa banyak kerusakan di muka bumi yang terjadi ya. Beberapa waktu lalu terjadi banjir bandang di Sumatera, kemudian di beberapa wilayah Jawa juga terjadi banjir ya, terjadi banjir, ada tanah longsor, yang itu tidak terlepas juga dari ulah manusia. Nah, di sini kita harus belajar dari lebah, karena lebah dia tidak merusak lingkungan dimanapun dia berada, dimanapun kemudian dia bernaung. Ibroh yang keempat adalah bahwa lebah itu senantiasa bekerja sama dan memiliki sifat yang rajin. Jadi lebah itu punya etos kerja yang tinggi. Ya, lebah itu tidak suka mengambil keuntungan dari apa yang diusahakan oleh hewan yang lain. Nah, ini agak berbeda dengan beberapa hewan yang lain, misalnya dengan semut tadi ya, yang sama-sama namanya juga menjadi salah satu nama surat. Semut itu mereka suka berperang dan mereka memiliki kekompakan juga. Mereka punya kerjasama yang baik. Lebah dan semut memiliki struktur organisasi yang boleh dibilang itu sama-sama baik. Namun, semut itu suka berperang. Ketika mereka berperang, maka eh, yang menang, yang menang akan mengambil semua makanan, termasuk telur-telur dari lawan yang dikalahkan. Dan kemudian ketika telur-telur itu menetas, mereka akan dijadikan budak-budak dari si pemenang. Ya. Mereka mau merampas apa yang menjadi milik orang lain. Begitu juga dengan laba-laba. Laba-laba, kita melihat sarangnya itu sepertinya rapuh ya, hanya dari jaring yang dia keluarkan. Namun jaring laba-laba itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kalau ada serangga atau sesuatu yang nempel di jaring itu, maka pasti akan dimangsa oleh laba-laba. Nah, berbeda dengan lebah. Lebah tidak suka mengambil keuntungan dari hasil keras makhluk lain. Lebah dikenal dengan etos kerja yang tinggi dan kerja sama tim yang baik. Mereka selalu rajin berusaha, tidak pernah malas ya. Berbeda dengan tadi ya. Kalau laba-laba dia bikin bikin sarang yang itu akan menjadi perangkap bagi mangsanya, terus dia nunggu. Dia nunggu sampai kemudian ada mangsa yang terjebak. Berbeda dengan lebah. Lebah setiap hari dia akan keluar, keluar dari sarangnya, mencari makan, hinggap ke bunga-bunga yang indah itu. Kemudian ketika mereka hinggap itu pun mereka bermanfaat bagi bunga itu. Mengapa? Mereka melakukan penyerbukan. Penyerbukan sehingga terjadi pembuahan antara serbuk sari dengan putik gitu ya. Dan akhirnya menghasilkan nanti bisa menjadi bakal buah dan lain sebagainya. Jadi ketika lebah itu keluar untuk dia bekerja, mendapatkan makanan, mendapatkan rizki untuk dirinya dan juga untuk eh, keluarganya gitu ya. Mereka juga bermanfaat bagi eh, makhluk lain. Makhluk lain dalam hal ini adalah tanaman yang dia hinggapi. Dia tidak pernah malas, tidak hanya menunggu ada lebah lain yang membawakan makanan untuknya. Jadi di sini kita belajar bagaimana untuk kemudian selalu bekerja keras. Apalagi di bulan Ramadan ini gitu, di bulan puasa ini. Jangan sampai puasa justru menjadi alasan kita untuk menurunkan produktivitas. Justru puasa meningkatkan semangat kita, meningkatkan produktivitas kita. Karena Rasulullah juga mencontohkan, ada berbagai peperangan yang Rasulullah jalani pada bulan Ramadan. Bahkan Fathu Mekah gitu, juga terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, ibroh dari kita mempelajari lebah yang kelima adalah lebah itu punya sifat yang bertahan. Kita ketahui bahwa lebah itu punya sengat, punya sengat yang seringkali membuat kita takut itu kalau kita berisiko disengat oleh lebah. Namun sesungguhnya lebah ini tidak akan menyengat kecuali dia diganggu. Dia tidak akan menyengat kecuali dia diganggu. Nah, demikian juga seorang muslim. Seorang muslim itu seharusnya dia lemah lembut kepada sesama muslim, namun dia tegas. Tegas dalam hal apa? Tegas dalam membela kebenaran. Tegas dalam membela Islam apabila Islam diganggu. Tidak menyerang duluan, namun jika diserang maka harus mampu bertahan. Itulah filosofi dari lebah.
Saudari-saudariku, sobat Salimah yang solihah dan yang saya cintai karena Allah, menurut Al-Munawi ya, dalam kitabnya Faidul Qadir, di antara tadi ya, kesamaan manusia tadi dengan lebah, ya, selain yang sudah disebutkan tadi, lebah itu juga digambarkan sebagai binatang yang cerdas. Jadi lebah ini adalah salah satu binatang yang sudah memiliki teknologi tinggi. Ya, meskipun dia seekor serangga, namun sudah memiliki teknologi tinggi. Buktinya apa? Sarang lebah. Sarang lebah itu bentuknya ergonomis sekali, gitu. Kalau kemudian manusia setelah periode tahun abad ke-19 gitu ya, baru kemudian mulai berkembang bagaimana membentuk rumah yang minimalis tapi modern gitu ya. Kemudian segala hal dihitung dari ergonomikanya gitu. Lebah itu diwahyukan oleh Allah untuk membangun sarangnya dan mereka memiliki kemampuan untuk membangun sarang itu dalam bentuk yang sangat ergonomis. Apa bentuk sarang lebah? Iya, betul. Segi enam. Segi enam, kalau kita bayangkan, ketika kemudian bersambung-sambung-sambung, itu akan membentuk yang nantinya akan membentuk hampir seperti lingkaran, hampir seperti bola. Tidak bola persis ya, karena dia bersegi, namun akan membentuk melingkar, sehingga tidak memakan tempat. Gitu. Coba kita bayangkan kalau sarang lebah itu bentuknya kotak, tidak segi enam, saya, tidak seheksagonal, maka bentuknya akan memakan tempat. Namun lebah sudah dikarunia Allah teknologi yang sangat tinggi gitu ya, Masya Allah gitu. Mereka hewan yang kecil itu bisa membangun sarang yang kokoh namun juga eh, ergonomis. Jadi lebah memiliki tingkat kecerdasan yang cukup tinggi. Dia jarang jarang menyakiti ya karena tadi dia hanya akan menyengat apabila dia diganggu. Ya, meskipun dia memiliki kekuatan yang cukup mematikan gitu ya, karena sengatan lebah itu sangat sakit gitu ya. Namun dia tidak akan mengganggu. Dia cukup tawadu. Dia tidak akan mengganggu kecuali dia diganggu terlebih dahulu. Ya. Lebah juga bekerja di siang hari. Itulah yang kemudian menjadi eh, salah satu hal juga yang bisa kita ambil ibrohnya bahwa Allah menjadikan siang itu memang untuk kita mencari rizki, kita mencari uh, ma'isyah, dan malam hari digunakan untuk ibadah dan juga untuk eh, beristirahat. Dan lebah amat taat kepada pimpinannya. Nih, lebah itu sangat taat kepada pimpinannya. Nah, ini juga salah satu hikmah yang perlu diambil oleh eh, kita sebagai umat manusia. Bagaimana kita juga diperintahkan untuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Menaati Allah, menaati Rasulnya, dan juga menaati pemimpin di antara kita, di antara kamu sekalian. Ya. Dalam ensiklopedi hewan, dunia hewan, juga digambarkan bahwa lebah itu termasuk binatang yang sosial, ya. Serangga yang paling maju di dunia. Ya. Dia menghasilkan eh, ada serangga sosial gitu ya. Mereka hidup berkoloni dalam dalam sarangnya itu. Kemudian ada struktur organisasinya ya. Ada ratu, ratu lebah, kemudian ada pekerja jantan dan juga ada betina. Mereka membagi tugasnya dengan sangat rapi. Dan ketika sudah ada perintah dari Ratu Lebah, maka mereka akan menjalankan sesuai dengan perintahnya itu. Nah, itulah gambaran ya. Gambaran seekor binatang yang sederhana ya, serangga gitu. Namun ternyata Allah berikan kelebihan yang sangat banyak. Allah berikan kelebihan yang itu bisa menjadi ibroh bagi kita, ibroh bagi umat manusia. Ya, semoga kita bisa meneladani apa yang sudah digambarkan oleh lebah tadi. Semoga kita bisa menjadi mukmin yang baik, sebagaimana yang Rasulullah tadi sudah eh, sampaikan, sabdakan gitu ya, bahwa perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Semoga kita bisa meneladaninya. Semoga kita menjadi pribadi yang semakin dan terus meningkatkan diri menjadi lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.